Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan study case yang kami dapat dengan judul desain reaktor heterogen berkatalis. Nah, pada isu yang pertama yaitu penjelasan pendekatan perhitungan reaktor heterogen tipe kontak fluida padatan pada fluid reaktor berdasarkan kasus. Nah, residence time merupakan koefisien aktivitas yang terintegrasi dengan waktu. Beberapa penelitian telah menyelidiki bahwa peningkatan skala distribusi waktu tinggal atau RTD critical dalam bubbling fluid bed atau VFB dengan aliran partikel kontinu yang terdapat beberapa pendekatan. Yang pertama menggunakan hukum penskalaan terkenal yang memerlukan perubahan sifat partikel dan kecepatan gas. Yang kedua menggunakan pendekatan sederhana yang mempertahankan partikel dan kecepatan gas yang sama untuk batch yang berbeda. Nah, analisis teoritis untuk mendapatkan RTD yang serupa di VFB yang berbeda dengan hukum skalaan jika waktu tinggal aliran sumbat diplak yang dimanakan adalah rasio penskalaan lapisan. Namun, tidak ada pendekatan yang dapat memastikan RTD serupa di tiplak tetap invarian. Nah, pendekatan ini menjamin kesamaan RTD dan memberikan aturan dasar untuk merancang BFB. Next. Baik, isu berikutnya itu terkait pendekatan perhitungan reaktor heterogen tipe aliran pada fluidas bed reaktor, di mana terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat perhitungan reaktor terfluidisasi berkatalis, diantaranya yaitu kinetika reaksi, karakteristik fluidisasi, karakteristik katalis, keseimbangan massa dan energi, kemudian konversi reaktan dan kecepatan reaksi, di mana menggunakan persamaan kinetika reaksi yang dikenal dengan parameter operasi reaktor yang telah ditentukan. Adapun tambahan notnya yaitu pertukaran aliran gas yang tepat dan menggunakan sistem yang serbaguna dan mampu mendekati reaksi tunggal A plus R dengan sebaran ini boleh dibandingkan. Next. Ya, kita masuk ke dalam pendekatan model dalam menghitung konversi fluidas bed reactor atau FDB. Yang pertama ada dispersion and tanks in series model. Di DSM disebutkan pada gagasan bahwa aliran fluida dalam suatu sistem dapat dipresentasikan sebagai kombinasi dispersi dan tangki secara seri. Kemudian darahnya rumus rasio konsentrasi keluar untuk ukuran reaktor yang identik pada dispersi model dapat dilihat sebagai berikut, dan juga konversi kimiawi fluida makro pada tie in series model dapat dilihat sebagai berikut. Yang kedua ada RTD models, mengandalkan untuk menghitung konversi. Secara keseluruhan, RTD merupakan model yang ampuh dalam membantu para engineer untuk mengoptimalkan desain reaktor dan meningkatkan efisiensi reaktor. Yang ketiga ada contact time distribution model, yang dimana CTD sangat penting dalam teknik kimia untuk memprediksi kinerja reaktor karena dapat membantu mengoptimalkan desain reaktor dan meningkatkan efisiensi reaktor dengan persamaan yang dapat dilihat sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada two region models. Bubbling bed terdiri dari dua zona yang berbeda, fase gelembung dan fase emulsi. Pada reaktor FCC, model ini sangat cocok dengan data yang ada, namun harus memilih rangkaian nilai parameter yang berbeda untuk setiap umpan di masing-masing reaktor FCC. Two region models pada fluidis bed dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah padat dan wilayah cair. Berikut merupakan model dua fase untuk mewakili BFB dengan 6 parameter yang dapat disesuaikan. Selanjutnya ada hydrodynamic flow models. Model ini merupakan model matematika yang digunakan untuk menggambarkan perilaku fluida yang bergerak seperti cairan dan gas. Model-model ini didasarkan pada prinsip-prinsip mekanika fluida dan hukum-hukum konservasi seperti konservasi massa, momentum, dan energi. Berikut merupakan aliran gas di sekitar gelembung gas yang meningkat di BFB. Selanjutnya ada KL models. Model ini merupakan pendekatan yang paling sederhana di mana gas berlebih dialirkan ke atas melalui partikel halus. Dalam model ini terdapat beberapa asumsi yang diterapkan. Antara lain, gelembung berbentuk bulat, emulsi tetap, dan gelembung memiliki wake of solid. Di sebelahnya merupakan rumus dari reaksi orde pertama. Next. Selanjutnya yaitu perhitungan konversi pada fluidis bed reaktor. Berikut adalah reaksi dengan asumsi simple first order kinetic. Next.
Pertanyaannya yaitu konversi dari fluidized bed reactor. Solusinya yang pertama yaitu dengan menghitung rest velocity dari single bubble pada persamaan 20-10, menghitung rest velocity dari bubble in bubbling, kemudian mengecek whether di reaktor BFB model, sehingga hasil tersebut menunjukkan kecepatan kenaikan bubble 29 kali lipat dari gas emulsinya, karena itu termasuk BFB atau bubbling fluidized bed reactor. Next. Selanjutnya mencari bed friction in bubble, kemudian mencari friction bubbling fluidized, mencari cross flow bubble cloud, kemudian mencari cross flow cloud emulsion, kemudian menentukan nilai FB dengan rentang 0,01 sampai 0,01, menentukan bubbling fluidized bed. Next. Kemudian mencari cross flow dari cloud emulsion, kemudian menentukan nilai FB, kemudian menentukan bubbling fluidized bed pada persamaan 2016, kemudian menentukan konversi menggunakan persamaan 20.21 pada first order reaction. Sehingga perhitungan konversinya yaitu konversi fluidized bed sebesar 81,4574%. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan konversi dalam reaktor, di mana yang mempengaruhi adalah ukuran bubble, yang dimana caranya adalah mengecilkan ukuran bubble seperti gambar yang tertera di layar. Nah, ukuran bubble dapat berpengaruh karena ketika gas reaktor melewati gas bubble, apabila ukuran bubble besar akan menyebabkan survey bypassing. Maka dari itu ukuran bubble yang kecil akan mempermudah reaktan gas untuk melewati bubble. Selain itu, ukuran gas bubble juga dapat diperkecil dengan cara menurunkan kecepatan umpan fluida dan memperbesar kecepatan minimum dari umpan fluida seperti dari rumus yang tertera. Kemudian itu faktor yang mempengaruhi konversi pada fluidized bed reaktor. Yang pertama yaitu kecepatan alir rumpai. Kecepatan alir yang terlalu tinggi dapat mengurangi waktu partikel dalam reaktor sehingga konversi dapat menurun. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang kedua yaitu ukuran partikel. Ukuran partikel yang terlalu besar dapat menyebabkan zona tidak homogen. Sedangkan partikel yang terlalu kecil dapat mengakibatkan kesulitan dalam permodelan produk akhir. Kemudian temperatur. Temperatur yang dapat meningkatkan konversi, tetapi jika temperatur terlalu tinggi, dapat terjadi degradasi produk dan pengendapan partikel. Kemudian jenis katalis. Jenis katalis yang lebih aktif dapat meningkatkan konversi, tapi juga dapat mempercepat pembentukan produk sampingan yang tidak diinginkan. Kemudian konsentrasi umpan. Konsentrasi yang lebih tinggi dapat meningkatkan konversi, tapi jika konsentrasi terlalu tinggi, dapat terjadi reaksi samping dan penurunan konversi. Dan terakhir yaitu waktu tinggal atau residence time. Waktu tinggal yang lebih lama dapat meningkatkan konversi, tetapi jika waktu tinggal terlalu lama dapat menyebabkan pengendapan partikel dan menurunkan efisiensi reaktor. Next. Terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.